Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7. Presiden Joko Widodo akan melantik 6 menteri baru pada hari ini. Para menteri yang ditunjuk Joko Widodo kemarin telah memaparkan program dan rencana kerjanya, di mana semua program kerja yang akan dilakukan berorientasi pada pemulihan situasi di tengah pandemi COVID-19. Kami adalah yang pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan. Kami akan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing. Karena menurut saya akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan, sehingga output atau goal-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi. Strategi yang mungkin bisa diadopsi adalah strategi inovasi dengan menggunakan teknologi, menggunakan pendekatan-pendekatan big data, pendekatan kekinian untuk memetakan baik dari segi potensi maupun penguatan dan memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan. Tapi bukan hanya survive, but also thrive. Survive and thrive. Bertahan dan menangkap peluang menjadi pemenang. Tidak cukup pemerintah membuat program-program pemerintah sendiri, tapi ini harus merupakan suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kalau kita bersatu bersama-sama dengan asosiasi, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh komponen bangsa yang ada, kita bisa membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan siap mengatasi masalah SARS-CoV-2 ini. Yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu melimpah ikan-ikan di lautan dan begitu melimpah juga potensi-potensi di kelautan, baik itu untuk sektor pariwisata, kemudian industri perikanan dan lain sebagainya, termasuk budidaya, dan tentu tidak melupakan dengan kebersinambungan lingkungan. Itu yang akan kami lakukan jika nanti kami sudah resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Perdagangan itu kalau dianalogikan sama seperti wasit bertinju. Pembeli penjualnya adalah petinjunya dan rakyat Indonesia adalah penontonnya. Ketika wasit tidak melakukan sesuatu dengan hal yang semestinya dilakukan, penonton dan petinju-petinju ini akan melihat kecurangan ataupun kekurangan. Oleh sebab itu, saya akan berjanji menjadi transparan. Kementerian ini akan memastikan juga bahwa ekonomi Indonesia harus berjalan secara baik, secara efisien untuk mensejahterakan bangsa dan negara.